Salam matematika. Oke, ketemu lagi sama Pak Mandri. Nah, di sini Pak Mandri akan membahas materi fungsi kuadrat. Ya, lanjutan dari persamaan kuadrat. Apa sih fungsi kuadrat itu? Nah, kamu lihat di hadapan kamu ada dua buah ya disebut dengan kurva ya ini ya. Oke, penjelas yang pertama. Jadi pada akhir video ini kamu bisa menggambar sebuah fungsi kuadrat. Itu intinya. Nah, di dalam fungsi kuadrat ini ada beberapa unsur-unsur yang kita harus ketahui ya, dan ada beberapa langkah-langkah cara menggambar dalam fungsi kuadrat itu, menggambar kurva itu maksudnya. Nah, di sini contoh satu ya. Ini kurva ya yang kita sebut terbuka tetapi ke bawah. Gitu. Ke bawahnya karena dia memang arahnya ke bawah. Karena melengkungnya ke bawah gitu. Ya, atau seperti huruf N. Nah, yang kanan ini kurvanya terbuka juga, tetapi terbukanya ke atas. Lihat gerakan mouse-nya Bapak. Oke, ke atas ya. Karena dia memang arahnya ke atas gitu, seperti huruf U. Oke, ya. Nah, Bapak ambil gambar yang ini. Jadi di sini akan Bapak perjelas dulu. Jadi pada akhirnya tujuan hari kamu menyaksikan video ini, kita belajar materi kita hari ini maksudnya kamu bisa menggambar sebuah kurva dalam fungsi kuadrat. Gitu. Tidak lepas dari sebuah persamaan. Nah, ini persamaan kuadrat ya, sama aja. Jadi nanti kita lihat di depan x kuadrat ini adalah sebuah koefisien ya. Nanti kita akan tahu istilahnya dia lebih besar daripada 0 atau kurang daripada 0. Nah, kenapa? Karena nanti akan mempengaruhi apakah si kurva ini dia terbuka ke bawah atau terbuka dia ke atas. Gitu. Oke, lihat di sini ada beberapa titik-titik ya. Nah, titik-titik ini nanti kita akan cari sendiri dengan langkah-langkahnya. Sedikit ya, kita bahas ya. Ini yang kamu lihat di bawah, min 4,0 dan 2,0, ini adalah titik potong yang memotong di sumbu X. Nah, gitu ya. Jadi, si kurva ini memotong di sumbu X, di min 4,0 dan 2,0. Punya dua titik yang berbeda. Oke. Ini adalah hasil dari akar-akar ini. Akar-akar persamaannya. Gitu. Nah, yang kamu lihat lagi di atas ini adalah titik puncak atau disebut dengan nilai optimum, nilai maksimum gitu ya, tepat di atas sumbu X gitu ya, karena ini terbuka ke bawah, tepat di atas sumbu X. Nah, ini negatif 1,9. Lalu juga nanti ada istilah lagi, nanti kita akan melihat ada, kelihatannya kan simetris ya, ini kiri dan kanannya, dua titik ini. Kenapa? Karena ada yang namanya sumbu simetri. Sumbu itu garis kan, garis yang membagi dua. Nah, dua akar-akar kiri dan kanan sumbu X ini, sehingga gambarnya simetris gitu. Lalu kalau kamu lihat ini gambar yang kamu uraikan, lihatnya, nah, dia memotong juga di sumbu Y. Nanti ada titik potong terhadap sumbu Y. Nah, contoh ini ada di 0,8. Oke, itu kurang lebih ya gambarannya kita mempelajari hari ini. Pelajaran kita hari ini adalah menggambar sebuah kurva dalam fungsi kuadrat. Oke, ini Bapak kasih iklan dulu ya. Jadi gini nih, tunggu jangan iklan dulu. Jadi menggambar sebuah fungsi kuadrat itu dipakai dengan dua cara ya. Ini cara manual dengan cara praktis. Nah, ini yang nanti disukainya yang cara praktis. Cara praktis itu cara digital dengan menggunakan aplikasi ya atau web. Nih, cara manual dan cara digital gitu ya. Jadi kalau cara manual itu ya kita gambar aja biasa menggunakan alat tulis dengan menghitung, nanti kita gambar gitu ya. Nah, sedangkan cara digital ini kita menggunakan web atau aplikasinya nih. Nah, hanya di sini Bapak akan menggunakan dengan cara kita pakai web aja ya, tanpa menginstal. Jadi ada dua ya yang Bapak tahu, sepengetahuan dan sepengalaman Bapak yaitu menggunakan ada aplikasi GeoGebra.com dan ada aplikasi Desmos.com. Nah, dua web ini nih bisa diakses dengan mudah. Oke, yaitu iklan ya. Oke. Next. Nah, jadi ada istilah bentuk umum juga sama kayak di persamaan kuadrat, di fungsi kuadrat juga sama. Jadi nggak jauh kok. Hanya bedanya gini, kalau di persamaan kuadrat kan ini sama dengan 0 ya di kanannya. Nah, berbeda dengan fungsi itu depannya itu harus diawali dengan huruf Y. Kenapa Y? Nah, Y ini mewakili pada sumbu Y gitu. Sedangkan di sini X semua adalah mewakili sumbu X. Karena tadi kita bilangnya
Tadi Bapak bilang maksudnya kita akan belajar itu untuk membuat kurva 2 dimensi ya. Seperti jadi ada X dan Y yang selalu balance-nya harus seimbang gitu ya. Nah, contohnya nih ya. Ini bisa kamu lihat di sini X kuadratnya itu sama dengan 5 lebih dari 0. Terus ini X kuadratnya kurang dari 0 ya, min 2 gitu. Nanti ada beberapa contoh-contoh ya. Berikutnya kita harus tahu nih materi prasyaratnya ya. Materi prasyaratnya adalah mereview persamaan kuadrat. Ya ada dua ya. Yang pertama itu adalah akar-akar persamaan kuadrat. Masih ingat ya. Yang kedua itu dengan mencari determinan. Kenapa sih determinan? Nah, nanti ada hubungannya dengan apakah nanti dia menyinggung di sumbu X 2 titik, atau ada akar-akar real, apakah akar-akarnya cuma 1, dan lain-lain. Nanti kita bahasnya di situ ya. Oke, kita coba latihan ya. Nah, latihannya ini dia persamaannya. Kita ngitung-ngitung yuk. Jadi, petanya tentukan akar-akar, PK-nya, persamaan kuadratnya, tentukan nilai determinannya. Yuk, kita coba hitung ya. Kalau disiapin ballpoint-nya, sini warna merah ya. Nah, sebentar, belum keluar warna merah. Nah, tentukan akar-akar persamaan kuadratnya. Nah, kita lihat di depan X kuadrat itu 2 ya. Maka kita harus kalikan dulu 2 dengan 3 kan. Dapatlah 6. Nah, gitu ya langkah-langkahnya. Kamu cari faktor dari 6. Perkaliannya apa aja? 1 sama 6, 2 sama 3 kan? Ya mungkin. Nah, kita. Lalu, nah, supaya jadi min 5 nih. Yang mana yang paling mungkin? Dan hasilnya itu negatif kan? Jadi nggak mungkin di dua-duanya ini negatif, nggak mungkin. Ya, karena nanti harusnya negatif. Jadi yang mungkin ini 1 sama 6. Di mana nilai negatifnya supaya dapat min 5? Di sini ya. Setuju ya? 1 sama min 6 ditambah nanti dapat min 5 gitu. Nah, kita buat kerangkanya ya. Nah, pokoknya jadi ini. Nah, kita awali dengan kiri kanannya, depannya pakai 2x. Masukin ya. Ini ambil aja 1 di sini. Yang ini ambil min 6. Nah, kita bagi dengan berapa? 2 ya, yang bisa dibagi sama gitu, 2. Ya ini yang ini aja yang bisa dibagi ya. 2x dibagi 2 dapat x, min 6 dibagi 2 dapat min 3 ya. Ya. Yang kiri ini nggak bisa dirubah, kita tulis lagi gitu. Nah, jadi akar-akarnya x1 ini lawan tanda plus jadi min, ya, min 1/2, yang ini lawan tanda itu x sama dengan 3. Oke, kalau ada yang nggak bisa, kamu lihat video materi cara cepat gitu ya, mencari akar-akar persamaan kuadrat. Jadi ini akar-akarnya ya. Yang kedua, kita menggunakan mencari nilai determinan ya. Nilai determinan itu adalah ini. D sama dengan gitu ya, B kuadrat min 4AC gitu ya. Apa sih fungsinya? Nanti kita cek di sini ya. B kuadratnya itu adalah di sini negatif 5 ya. Berarti negatif 5 dikuadratin gitu. Min 4 dikali A-nya itu 2, C-nya itu negatif 3 dalam kurung ya. Nah, ini min 5 dikuadratin 25 dikurangi 4 kali 2 8 kali min 3. Nah, kurung ya. Gitu. Jadi hasilnya 25 min kali min jadi positif tambah 24 atau 49. Nah, maksudnya apa sih? Nah, nanti kita akan perlukan lagi jenis-jenis determinan. Ini kan kita ambil kesimpulan D-nya ini lebih besar daripada 0 ya. Berarti nanti artinya bahwa si kurvanya ini ya, si kurva ini kalau contohnya ini 2 nih. Berarti dia lebih besar daripada 0. Jadi nanti dia akan terbuka ke atas dan menyinggung di sumbu X ada 2 titik yang akar berbeda. Nah, ini dia. Ada min setengah dan ada 3. Ya, itu gambaran sedikit dulu. Kita coba jenis-jenisnya dulu ya. Di dalam tadi ada D-nya berapa gitu ya, dan A-nya berapa ini. Ini adalah model gambar dari kurva-kurva yang akan kita buat nanti ya. Tergantung apakah nilai A-nya nanti lebih besar daripada 0, nanti ya ini ya terbuka semua ke atas, atau ini A yang kurang daripada 0, nanti ini terbuka ke bawah. Nah, ini terbuka ke bawah ya. Nah, nanti ada determinan yang lebih besar daripada 0, determinan yang sama dengan 0, dan determinan kurang daripada 0. Yang kita bahas ini dulu nih, A lebih besar daripada 0 itu tadi nih ya.
Jika A lebih besar daripada 0 nanti ya, ini maksudnya dalam bentuk persamaan kuadratnya atau dalam bentuk fungsinya gitu ya. Ini Bapak tulis. Jadi dalam bentuk kayak gini. Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C gitu ya. Jadi yang dimaksud adalah ini. Jika dia lebih besar daripada 0, maka grafiknya terbuka ke atas. Berarti ini model-modelnya. Nah, jika A-nya lebih kecil daripada 0, nanti maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Nah, seperti yang di bawah ini. Nah, ini ya, satu. Nah, yang kedua, ini determinan nih. Lebih besar sama dengan dan lebih kecil. Jika lebih besar, nah yang tadi ya, maka nanti punya dua akar real yang berbeda. Artinya nanti grafiknya akan memotong sumbu X pada dua titik. Nah, yang ini, nah, kiri dan kanan. Itu. Jika D sama dengan 0, maka punya dua akar real kembar. Jadi misalnya hanya 2 gitu ya, 2 akar real kembar itu hanya 2. Nah, maka grafiknya akan memotong sumbu X pada satu titik di sini. Nah, kalau dia lebih kecil daripada 0, maka ya persamaan kuadrat imajiner tidak memiliki akar. Nah, maka dia tidak akan memotong di sumbu X. Gitu ya. Itu contoh aja ya. Nah, ini untuk yang terbuka dan juga yang tertutup juga sama. Terbuka ke atas dan terbuka ke bawah gitu maksudnya ya. Oke, udah makin mantep ya. Kita lanjut nih. Jadi kita coba dengan lihat langkah-langkahnya. Langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat itu, di sini Bapak rangkum menjadi ada. Yang pertama, kamu tentukan titik potong dengan sumbu X. Ini maksudnya adalah mencari akar-akarnya. Oke, X1 berapa, X2 berapa. Oke, karena nanti si grafiknya akan memotong di sumbu X di berapa dan berapa gitu. Ya. Yang kedua, nanti titik potong terhadap sumbu Y. Nah, caranya gampang. Masukkan nilai X-nya di persamaan Y sama dengan berapa, nanti oleh 0. Nanti kalau dimasukkan X-nya sama dengan 0, Y-nya kan jadi berapa tuh? Ya, oke, masih ke gambar dulu ya. Yang ketiga, yaitu menentukan sumbu simetri nih, atau garis tengah tadi. Yaitu dengan rumus ini. X sama dengan min B per 2A. Jadi kita masukin A, B, C yang tadi yang ada di persamaan, masukkan ke dalam rumus ini. Nah, yang keempat ini agak panjang rumusnya ya. Jadi menentukan titik puncak. Nah, ini rumus titik puncak tuh kayak gini. Min B per 2A yaitu tadi yang X dan min D per 4A. D ini determinan. Oke, ini tapi Bapak berikan opsi di sini. Nah, hitung nilai puncak Y menggunakan substitusi atau mengganti nilai X yang diperoleh pada perhitungan nomor 3. Jadi X-nya digantikan ke persamaan tadi. Nanti dapatlah Y yang baru. Nah, mungkin masih belum ini ya, kebayang ya. Nah, langsung saja kita berikan contoh latihannya. Ya. Oke, contoh soalnya ini. Buatlah sketsa grafik fungsi kuadrat ini. Ya, Y sama dengan X kuadrat tambah 4X. Oke, jawab ya. Langkah-langkahnya kita ikutin dulu nih. 1. Tentukan titik potong dengan sumbu X. Nah, nilai Y-nya atau Fx-nya sama dengan 0. Nah, kita lihat ya. Berarti maksudnya cari akar-akar persamaannya. Nah, X kuadrat tambah 4X. Nah, berarti kita buat Y-nya sama dengan 0 kan. Nah, berarti X kuadrat tambah 4X sama dengan 0. Bisa gitu ya. Nah, kita faktorkan. Nah, jadi seperti ini. X, nah dalam kurung X tambah 4. Setuju ya? Oke, ini faktornya. Maka X1-nya kita keluarkan. Yang pertama itu 0. Yang kedua ini plus 4 berarti lawannya min 4. Nah, maka titik potongnya X1, X2 itu di sumbu X nanti di 0 dan min 4. Yang kiri nanti min 4, yang kanan di 0. Kebayang dulu ya? Nah, oke. Langkah yang kedua tadi katanya adalah tentukan titik potong dengan sumbu Y. Berarti maksudnya X-nya diganti dengan 0. Ganti semua dengan 0. Nah, apa yang terjadi? Jika persamaan ini kamu ganti X-nya dengan 0. Nah, akan seperti ini kan? 0 kuadrat tambah 4 kali 0. Gitu ya. Jadi Y-nya sama dengan 0. Jadi kalau X-nya sama dengan 0, maka Y-nya nanti sama dengan 0. Jadi nanti gambarnya si grafik itu akan memotong di 0. Di 0,0 gitu kan. Karena di sini Y-nya 0, berarti tepat di titik pusat. Gitulah ke gambarnya ya. Langkah yang ketiga. Nah, langkah yang ketiga itu sumbu simetri. Ini rumusnya, min B per 2A. Ini persamanya berarti A-nya 1, B-nya 4. Gitu ya. Nah, kita masukin
Ya. Jadi kita masukkan X min B per 2A, berarti min 4 per 2 kali 1, betul ya? Oke, jadi sama aja dengan min 2. Jadi nanti tengah-tengahnya antara min 4 sampai 0 itu min 2. Kita gambar dulu ya, kebayang ya? Oke. Yang keempat, yaitu titik puncaknya. Yaitu titik puncaknya ini rumusnya, tapi Bapak di sini tawarkan dengan gampang, yaitu dengan mengganti nilai X yang didapat di perhitungan nomor 3. Jadi mengganti X-nya kan min 2 nih. Nah, ke persamaannya ini. Nah, kita ganti ini min 2. Ya, jadi ganti saja, daripada kamu nanti pusing menggunakan rumus ini, ya Bapak berikan opsi yang lebih mudah, min 2 aja ganti. Nah, jadi Y sama dengan min 2 dikuadratin tambah 4 kali min 2. Nah, jadi Y-nya sama dengan min 4 ya, bisa ya. Jadi titik puncaknya min 2,4 ya, itu titik puncaknya di grafik itu. Oke, bisa ya. Oke, nah kita coba himpun data tadi. Nah, kita cari dulu tadi kan ada nilai A-nya, nilai determinannya, kita cari dulu, benar nggak ya? Persamaannya ini, ya, YX kuadrat tambah 4X memiliki A lebih besar daripada 1. Lebih besar daripada 0 ini ya. Salah ini tulisannya, harusnya diralat sama apa? Ini, ini lebih besar daripada 0. Nah, diganti ya, maka grafiknya terbuka ke atas. Nanti gambarnya gini, nah gitu ya. Oke. Yang kedua, dia memiliki determinan 16 ya, determinan 16. Kalau sudah dihitung sama Bapak, maka nanti D-nya ini lebih besar daripada 0. Maka memiliki dua akar berbeda yang akan memotong sumbu X pada 2 titik. Jadi nanti kayak gini. Nah, ini gambar si grafik tadi. Nah, ada di kiri dan di kanan. Ya tadi yang min 4 dan 0 tadi ya. Oke, data-datanya tadi kita dapat 1 sampai 4 ini. Ini ya. Oke. Yuk, kita gambar ya. Udah kebayang, berarti gambarnya harus terbuka ke atas. Oke, langkah-langkahnya ikutin kan. Nah, di sini Bapak akan menggambar dengan pelan, yaitu pertama di titik potong 0,4. Berarti yang kirinya yang negatif ya, min 4 ya di sini. Kita berikan tanda nokta dulu hitam di sini min 4. Lalu di sini 0. Nah, gitu. Ada pembatasnya ya, X1 dan X2. Nah, ya. Ini 0,0, kita berikan titiknya yang ini min 4,0. Nah, oke, langkah pertama. Yang kedua adalah nanti terhadap sumbu Y dipotong di Y,0. Nah, nanti di sini potongnya. Nah, kurang lebih begini nanti. Nah, gitu ya. Yang ketiga, sumbu simetrinya garis tengahnya X sama dengan min 2. Jadi antara min 4 sampai 0, tengah-tengahnya ini. Nah, kita gambarkan saja titik ini nanti pakai penggaris ya. Nah, kita gambarkan titik ini. Jadi kita bikin seperti garis penengah gitu ya. Nah, titik puncaknya min 2, min 4. Min 2, min 4 kita berikan akselerator. Ini dia titik puncaknya. Titik balik lah titik puncaknya itu min 2, min 4. Nah, sekarang sudah datanya sudah jelas, kurvanya terbuka. Ayo kita mulai dari sini dulu ya. Kita ikutin alurnya, kita menuju ke titik puncak. Nah, dapat min 2,4 dan dia balik. Nah, di sini maksudnya titik balik itu, dan dia akan menuju ke, nah, menyinggung di sumbu Y-nya di 0,0. Nah, ini sudah benar ya. Nah, lalu bolehlah kiri dan kanan ini kita berikan lebih supaya dia menjadi sebuah kurva. Nah, gitu. Nah, seperti ini ya. Nanti kamu bisa lebih rapi karena Bapak menggambarnya di komputer. Nah, ini dia dengan cara manual tadi ya. Jadi pada akhirnya persamaannya, kita tulis tadi sumbu simetrinya X sama dengan min 2. Nah, ini persamaannya apa? Y sama dengan gitu ya, X kuadrat tambah 4X. Jadi kalau kamu sudah menggambar seperti ini bisa, wah kamu udah hebat. Oke, ini contoh satu ya. Cukup hanya satu saja contohnya. Kalau masih nggak ngerti, kamu bisa ulang lagi ya. Nah, cara digitalnya, cara praktisnya begini. Nah, nanti kamu buka saja browser kamu ya. Kamu masuk saja situsnya, contoh ya. Itu www.desmos.com. Nah, kamu masukkan saja di sini ada apa? Rumus persamaan atau fungsi kuadratnya.
Lalu nanti begitu enter, jadi deh. Tuh, sama gambarnya ya. Praktis ya, sangat praktis. Tapi ini bisa dipakai untuk kita nge-cross check ya, apakah gambar yang saya buat dengan cara manual sama nggak dengan aplikasi itu. Ya, Bapak biasanya juga seperti itu. Jadi ketika sudah menggambar dengan manual, Bapak cross check juga apakah benar atau salah gitu ya. Itu dengan Desmos, yang ini dengan GeoGebra. Jadi hampir sama. Ya, kamu tinggal pilih saja opsinya. Baik, anak-anakku kelas 9, cukup lama ya materi kita hari ini, dan memang tidak mudah karena materinya pengantar baru. Kamu boleh ulang lagi ketika ada yang masih kurang paham atau bisa tanya ke Audrey. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang atau yang salah ya. Terus semangat belajar, jangan lupa kamu kerjakan tugas-tugasnya. Oke, salam matematika.